Yuk kenalan yuk sama kitab yang bisa membantu kita untuk mengalahkan kesombongan-kesombongan kita. Dalam hal apa? Kita sadar ataupun tidak sadar menjadi sombong. Kepada siapa kita menyombongkan diri? Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana supaya kita bisa menjauhin, supaya kita sadar nggak sadar jangan ada noda kesombongan dalam diri kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-135 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sehat? Puji Tuhan. Apakah Anda sudah menemukan kembali kekuatan-kekuatan untuk kehidupan Anda? Bensin-bensin yang akan menggerakkan seluruh daya kehidupan Anda, membuka diri pada rahmat Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam edisi kali ini, izinkan saya untuk mengajak Anda betul-betul menjadikan firman Tuhan sebagai daya pembersih kehidupan kita dari hal-hal yang kotor. Ah Romo, ada-ada aja. Saya kan udah mandi Romo. Tadi waktu mandi sudah keramas, pakai shampoo, pakai kondisioner. Waktu mandi juga udah pakai sabun cuci muka Romo. Lalu juga pakai sabun badan Romo. Kemudian juga dibasuh betul-betul. Habis mandi udah langsung dilap-lap, dikeringin. Pakai deodoran, pakai pewangi dan lain sebagainya. Saya tuh paling gak suka Romo kalau kotor dikit aja. Anda kalau sehari mandi berapa kali coba? Saudara-saudaraku yang terkasih, yang saya maksud dengan bersih-bersih bukan cuman kotoran-kotoran yang menempel, debu-debu, daki-daki yang seringkali melekat di badan kita. Sebab kalau cuman daki ya, cuman keringet, cuman minyak-minyak itu, kita bisa ke minimarket, itu di minimarket aja seringkali orang bingung bukan cari sabun. Mereknya begitu banyak. Mereknya sama, jenisnya beda-beda. Rambut untuk rambut uban, untuk rambut berminyak. Kulit juga begitu, untuk kulit kering, untuk kulit normal, untuk kulit berminyak. Semua saudara-saudara disediakan oleh dunia buat kita yang bisa membantu kita untuk membersihkan segala macam jenis kotoran. Tetapi saudara-saudara, ada satu jenis kotoran, noda, yang tidak Anda temukan di toko-toko. Sabun cuci dengan merek-merek segala macam, wangi macam-macam, gak bisa membersihkan noda kotoran yang satu ini. Yang ternyata sudah dimiliki oleh setiap dari kita kecenderungan untuk jatuh pada kelemahan yang satu ini. Mulai dari masa Adam dan Hawa sampai hari ini. Ketika hari ini mobil listrik paling canggih ditemukan, ketika satu merek handphone meluncurkan teknologinya yang paling canggih, ternyata manusia betul-betul dosanya, tantangannya, kelemahannya sama. Apa sih Romo? Kelemahan, hal-hal kotor yang selalu menempel dalam diri manusia, yaitu kesombongan. Hah Romo, tahu aja Romo. Meskipun ya kita ini dalam penampilan, tutur kata sama anak, sama orang lain, sama tetangga, sama rekan kerja gitu ya. Di pelayanan di gereja, kita mencoba untuk rendah hati banget. Halo ibu, apa kabar? Udah makan belum? Makin cantik loh sekarang loh. Cucunya kok manis yo. Wah makanannya kok enak ya. Matur nuwun sangat, thank you so much. Dankeschön, shesheni. Kita bisa ramah dengan orang lain. Kita bisa menampilkan diri dengan sebaik-baiknya. Tapi saudara-saudara, orang paling baik sekalipun, orang yang doanya lama-lama setiap hari menerima sabda Tuhan, baca firman Tuhan, menguasai firman Tuhan, itu tidak luput dari kelemahan yang namanya kesombongan. Nah, pada video kali ini saya mau mengangkat satu kitab dalam kitab suci yang bisa Anda baca sampai selesai dari awal sampai akhir itu cuman gak lebih dari 2 menit. Yang mana Romo, baca Injil Yohanes itu bisa berbulan-bulan. Baca kitab Kejadian itu bisa berhari-hari. Baca kitab Yeremia bisa berminggu-minggu. Tapi kitab mana yang bisa dibaca hanya dalam waktu 2 menit saja?
Kitab ini unik. Cuman ada satu bab, bayangin coba. Cuman ada satu bab dalam Perjanjian Lama, paling pendek di antara yang pendek, cuman ada 21 ayatnya. Apalagi kalau bukan kitab Nabi Obadja. Ya Romo pernah dengar sih kitab Nabi Obadja. Tapi isinya apa, pesannya apa, gagasannya apa, inspirasinya apa. Mari, jangan sampai gara-gara dia kelewat pendek teksnya lalu kita anaktirikan. Meskipun cuma 21 ayat saudara-saudara, ternyata ya di kitab Obadja ini itu daging semua saudara-saudara. Betul-betul bisa menjadi cermin buat kita. Bagaimana Obadja, tema-tema yang seringkali muncul dalam teks-teks Nabi yang lain, muncul secara komplit dalam kitab Nabi Obadja ini. Yuk kenalan yuk sama kitab yang bisa membantu kita untuk mengalahkan kesombongan-kesombongan kita. Dalam hal apa? Kita sadar ataupun tidak sadar menjadi sombong. Kepada siapa kita menyombongkan diri? Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana supaya kita bisa menjauhin? Supaya kita sadar nggak sadar? Supaya jangan ada noda kesombongan dalam diri kita. Ingat saudara-saudara, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Itu karena kesombongannya, bukan mau menjadi seperti Allah, melanggar perintah Allah, tidak taat sama Allah. Menara Babel dihancurkan gara-gara kesombongan juga. Pribadi-pribadi dalam kitab suci, orang-orang hebat hancur karena kesombongannya. Raja Saul kurang baik apa, kurang berkualitas apa, jatuh gara-gara sombong. Raja Daud itu kurang tepuk tangan apa kita buat Daud. Pribadi yang betul-betul taat, setia, mencoba untuk menjalani perintah-perintah Tuhan, tapi akhirnya jatuh pada kesombongan. Gak usah tokoh-tokoh kitab suci dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru ada misalnya Yudas mau cari jalannya sendiri. Itu bentuk dari kesombongan. Petrus menyangkal Yesus, mau masuk penjara demi Yesus. Padahal ketika Yesus ditangkap, Petrusnya malah melarikan diri atau menyangkal gurunya ini. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus sebelum dia bertobat, sombongnya seperti apa? Sama Romo, seperti kita juga. Kita tuh kalau lihat orang hebat, ya kita seneng sih. Melihat orang terkenal, punya kenalan orang-orang hebat, orang-orang terkenal, kita seneng sih. Tapi kita langsung ilfil, ya enggak? Ketika ya sombong banget. Apalagi kalau kita tahu dulunya dia itu bukan siapa-siapa. Dulunya dia tuh nol. Atau sebaliknya, ya dia bisa begitu kan gara-gara orang tuanya. Dia kan lahirnya udah jadi sultan, pantesan aja. Saudara-saudara, jangan sampai ada kesombongan. Nah, yang saya perkenalkan adalah Obadja. Nama Obadja dari Abad Yah. Obadiah. Abad itu bahasa Ibraninya artinya abdi, hamba. Yah singkatan dari nama orang Allahnya orang Israel, Yahweh, atau dibaca dengan Adonai. Maka Abadjah, Obadjah itu artinya abdi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini bagaimana dari namanya Nabi sendiri kita bisa melihat inilah cara paling pamungkas supaya kita tidak jatuh pada godaan atau dosa kesombongan. Sehingga ketika kita sombong itu hati-hati, ada sesuatu hal yang sangat amat bahaya. Jebakan Batman-nya itu nggak kira-kira. Menjadi abdi Allah. Saya mencoba untuk menampilkan diri saya sebagai abdi Allah. Para imam, para suster, kaum biarawan, biarawati, termasuk juga Anda, orang beriman, umat Allah ini. Ketika kita berhadapan dengan Allah, aku ini hamba Tuhan. Siapa pribadi yang pernah mengatakan ungkapan ini? Yaitu Bunda Maria, abdi Allah. Sehebat-hebatnya kita, so tinggi-tingginya Tuhan membawa kita pada hal-hal yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak punya sikap aku ini abdi Allah, hamba Tuhan, kita akan jatuh pada kesombongan demi kesombongan. Dengan menghidupi diri sebagai abdi Allah, ya udah Tuhan itu Tuhan yang kita abdi, yang kita junjung tinggi, yang kita tempatkan di atas segala-galanya.
Kita ini cuman hamba-hambanya saja. Saudara-saudaraku, hamba yang siap untuk diperintahkan, ditugasi, diberi ganjaran, diberi macam-macam karena tuannya berbelas kasih kepada abdi kita ini, abdi Allah ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita baca kitab Obadja itu dari ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 21. Ada yang menarik begini. Langsung disebut-sebut kehancuran kepada Edom. Saudara-saudara, Edom, Anda pasti kalau akrab dengan kitab Taurat, baca kitab Kejadian, Anda pasti ingat dengan kisah Esau dan Yakub, bukan? Esau dan Yakub adalah anak kembar dari Ishak dan Ribka. Ishak adalah anak dari Abraham dan Sarah. Maka Esau dan Yakub adalah cucu-cucunya Abraham yang ketika Ishak sadar istrinya tidak bisa punya anak, dia langsung berdoa loh saudara-saudara. Dia langsung berdoa pada Tuhan, minta keturunan buat istrinya ini dan langsung dikabulkan oleh Tuhan. Itulah kekuatan doa seorang laki-laki. Sayangnya kaum laki-laki katanya ya susah, jarang, malas berdoa. Padahal dia punya kekuatan yang luar biasa kalau digunakan untuk hal-hal yang benar. Doa laki-laki seperti doa Ishak langsung dikabulin sama Tuhan. Terbukti di ayat berikutnya, mengandunglah Ribka. Tidak dikasih satu, langsung dua. Itulah lagi-lagi hebatnya doa laki-laki. Nah, diceritakan waktu itu dalam proses kehamilan, Ribka sangat kesakitan. Dia nggak tahu kenapa kok dia sangat tersiksa, melilit perutnya. Lalu ada nubuatan Tuhan bahwa di dalam kandungannya ada dua bangsa yang sedang bertempur. Maka konflik antara Israel dengan Edom ini sudah dimulai sejak zaman dulu kala. Sejak dalam kandungan bapak-bapak nenek moyang mereka ini. Yang besar akan mengabdi kepada yang muda. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat setelah lahir, ketika dilahirkan, bagaimana Yakub ya memegang tumitnya Esau yang keluar dari kandungan ibunya. Dia nggak mau jadi anak yang kedua. Dia nggak mau jadi anak yang bungsu. Dia mau jadi anak yang sulung. Esau yang lahir duluan menjadi anak sulung. Nah, kemudian saudara-saudara terjadilah perebutan atau pertukaran hak kesulungan dengan sup kacang merah. Hak kesulungan Esau dijual atau ditukar dengan sup kacang merah dari Yakub. Sehingga konfliknya semakin memanas. Esau mau membunuh Yakub ini. Sehingga Yakub harus pergi dari rumah orang tuanya, pergi ke rumah Laban. Nah, nanti di akhir kisah bagaimana Yakub pulang ke rumah, dia belajar dari kesalahan, Esau juga demikian, sehingga damailah. Tapi ini ternyata bukan akhir dari kisah dua nenek moyang dua bangsa ini. Nanti saudara-saudara, ketika orang Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, ketika orang-orang Israel mau memasuki tanah terjanji, mereka menurut rute terdekat, mereka harus melewati daerah orang-orang Edom. Saudara mereka sendiri, serumpun sama mereka sendiri. Seperti di sini banyak penonton-penonton dari Malaysia mengerti, memahami apa yang saya katakan dalam bahasa Indonesia. Demikian juga kalau saya nonton Upin Ipin, saya ngerti bahasa Melayu. Bisa diasumsikan kita ini satu rumpun antara Indonesia dengan Malaysia. Demikian juga dengan orang-orang Israel dengan orang-orang Edom. Mukanya sama, budayanya sama, bahasanya sama, kulturnya sama. Maka bagaimana mereka ini saling bersaudara karena dari keturunan yang sama. Tetapi konflik demi konflik berkepanjangan. Raja Edom tidak memperbolehkan Musa dengan seluruh orang Israel melewati daerah mereka. Yang membuat orang-orang Israel harus berputar jauh sekali untuk masuk dari sebelah timur. Kedongkolan, kejengkelan, kemarahan, dan dendam. Karena kesombongan Edom ini tidak membiarkan saudaranya lewat, menumpang melewati daerahnya. Ketika Raja Daud berkuasa, musuh awal-awal yang ditaklukkan oleh Daud adalah Edom. Waktu itu kerajaan Edom dihancurkan oleh kerajaan Daud, tetapi dibalas lagi sama Edom menghancurkan kerajaan Yehuda ini.
Terus begitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, konflik semakin memanas ketika seperti diceritakan dalam Nubuat Obadja, ketika orang-orang Israel diancam oleh bangsa Babel penjajah ini. Nah, tetangga mereka yang namanya Edom bukannya membela, bukannya bersekutu dengan orang-orang Israel ini, mereka malahan bersekutu dengan kerajaan Babel. Bayangin kalau tetangga kita, saudara kita, itu malah akrabnya sama musuh kita. Dongkol apa enggak? Marah apa enggak? Kecewa apa enggak? Merasa cemas apa enggak? Ini gimana sih? Kamu kan saudara saya, kamu sahabat saya, kamu teman saya. Tapi kenapa kamu malah dekat, akrab, bekerja sama dengan musuh saya? Wah, itu kan bahaya luar biasa. Itulah yang dialami saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, ketika orang-orang Babel menghancurkan kota Yerusalem, diceritakan si Edom ini bukannya bantuin, bukan malah diem, tetapi malah ikut menjara. Inilah yang bikin kesel. Inilah kejahatan Edom seperti yang kita baca. Edom kejahatannya akan dihukum oleh Allah. Maka dikatakan begini, Edom yang waktu itu merasa sombong. Apa sih, dalam hal apa Edom itu sombongnya? Dikatakan begini di ayat 2. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di tiang-tiang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, manusia sombong karena dia merasa hidupnya aman, tentram, nyaman, tidak ada kekurangan dalam dirinya. Orang sejago-jagonya orang, kalau dia berhenti menjadi sombong, dia berhenti belajar. Dia berhenti mengupgrade dirinya, memperkembangkan dirinya. Sementara musuh-musuhnya berjuang untuk mengalahkan dia, belajar hal-hal baru, maka orang sombong ini biasanya jatuh, saudara-saudara. Karena dia tidak bisa bersaing dengan musuh-musuhnya ini. Edom menjadi sombong karena dia merasa aman, tentram. Mereka tinggal di pegunungan-pegunungan batu. Nggak mungkin mereka ditaklukkan. Nggak ada bangsa-bangsa manapun yang bisa menaklukkan mereka. Dengan harta kekayaan, dengan koalisi, punya teman Babel yang berkuasa pada waktu itu menambah kesombongan Edom. Sehingga kesombongan ini membutakan mata Edom terhadap kesusahan saudara-saudaranya. Jadi sombong itu ya saudara-saudara nggak sebatas, wah aku tuh paling ganteng, aku paling keren, aku paling hebat, followerku paling banyak, aku paling terkenal. Bukan itu. Tetapi dosa dari kesombongan adalah manusia membutakan dirinya, menutup dirinya terhadap kebutuhan sesamanya. Nah, dalam kitab suci saudara-saudaraku dikatakan begini. Di ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merengut kekayaannya pada hari sialnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, yang dilakukan oleh Edom adalah sebuah kejahatan yang sungguh di luar batas. Mereka malah bantuin orang-orang Babel menghancurkan, merampok, membinasakan kerajaan Yehuda ini. Sehingga betul-betul udah ngelawan Babel, dilawan oleh saudaranya sendiri. Itu udah kayak duri dalam daging. Saudara-saudara yang terkasih, banyak sekali konflik-konflik antara kakak adik di rumah, di pekerjaan. Hancur berantakan. Yang anak-anak dari kecil dididik, orang tuanya coba buat adil, sama, semua bajunya sama gitu dibeliin. Tetapi ketika gede, anak-anak mencari perhatian orang tuanya. Merasa hebat-hebatan, merasa paling unggul daripada yang lain. Sehingga dia lupa membantu saudaranya. Inilah yang sudah dibaca sejak kitab Nabi Obadja.
Kebiasaan yang seperti ini kalau dibiarkan, tidak dicegah saudara-saudara, hanya akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Maka dari itu, Obadja menghadirkan sebuah sikap kerendahan hati. Sehebat-hebatnya diri kita, sekaya-kayanya kita, terkenalnya kita, semampu-mampunya kita di dunia ini. Tetap ketika di hadapan Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Aku diberi tugas oleh Tuhan untuk membantu sesama-sesamaku yang lemah, yang miskin, yang tersingkir. Jangan aku menginjak-injak mereka. Jangan aku menindas mereka. Kerendahan hati saudara-saudaraku yang terkasih, semangat spirit seorang hamba. Maka saya paling senang kalau tabisan itu ada lagu ya, Aku Abdi Tuhan. Seumur hidup aku tetap jadi abdinya. Doakan saya seorang imam yang gak punya apa-apa ini untuk tetap menjadi abdi Allah. Setia pada Allah, taat pada Allah. Anda juga hendaklah kita saling mengabdikan diri. Suami dan istri saling membahagiakan, berjuang untuk kebahagiaan pasangannya. Anak ke orang tua ke anak. Aku ini abdi buat orang tuaku. Orang tua juga begitu, aku abdi buat anak-anakku. Dengan semangat kasih. Saudara-saudara, dunia menawarkan, wah enak aja Romo kalau orang tua mengabdi kepada anak-anaknya jadi kurang ajar. Tapi kalau dilakukan dengan kasih sepenuh hati, orang tua kerja mati-matian buat anaknya sekolah, anak menangkap itu, orang tuaku tulus, maka anak akan membalas kasih orang tuanya tanpa disuruh. Saudara-saudara, semoga dalam novena Roh Kudus ini, Roh Kudus membersihkan kita dari noda-noda kesombongan. Jangan merasa paling hebat. Tundukkan diri kita pada Tuhan sendiri yang jauh lebih agung, jauh lebih hebat daripada diri kita ataupun kehebatan-kehebatan kita. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Luar biasa. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.